Halo teman-teman semua, kita dari podcast Dialektika. Di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu nih, yaitu adalah logika. Tapi sebelum itu kita harus kenalan dulu nih. Kenapa coba? Kenapa tuh kawan? Karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Aduh, meskipun sekarang itu udah kenal tapi masih juga belum sayang. Siapa tuh? Oke, kita bakal kenalan dulu mungkin ya. Berawal dari saya, Patuhila Sri Budayawan dari kelas reguler B. Dan juga partnernya Patuhila ada Lulu Tauzi Putri dari Mandiri A. Selanjutnya ada teman-teman dari podcast Dialektika, yaitu Oke, saya Zalfa Alia Zahra dari kelas reguler B. Saya Nesa Devira, Raden Johari. Kelasnya sama kayak Zalfa ya teman-teman. Nah, terakhir itu dari aku, nama aku Niken Arora. Aku juga sama kayak mereka bertiga loh. Kita dari reguler B, kecuali si yang di depan itu. Nyasar dia Apa sih. ya? Harus beda sendiri gitu kan? gak apa-apa dong. Yang penting kan kita ngebaur ya. Bener banget. Nah, kalau beda tuh udah pasti unik gitu ya. Beda tapi tetap satu. Benar, sama-sama komunila. Indonesia banget ya demokrasi ya. Demokrasi banget ya. Tapi ngomong-ngomong tentang demokrasi, katanya tema logika kita membahas tentang debat presiden tahun kemarin ya. Kalau nggak salah. Yang pertama yang ngebahas temanya itu demokrasi juga. Betul, kita kali ini bakal bahas debat capres yang pertama, khususnya itu tentang penguatan demokrasi nih teman-teman kita. Bakal seru sih, ini bakal seru kalau kata saya mah. Banget. Kita pengen analisis analoginya untuk debat capres jadi teman-teman yang nggak mau ketinggalan. Check it out. Nah, ngomongin tentang debat capres ini aku mau tanya nih sama partner aku yang sekarang jadi moderator. Kemarin kamu ikut nonton gak sih debat capres? Nonton dong kalau debat capres, masa nggak nonton? Tapi daripada nanya ke saya, mending kita tanya ke teman-teman kita nih, teman-teman Oke, podcast benar. Dialektika, Benar pendapat banget. mereka. Oke, kalau dari Niken dulu mungkin boleh. Kalau menurut aku ya, debat itu beneran seru banget gitu loh. Karena kita bisa melihat tiga kandidat yang saling memberikan argumentasi, opini mereka untuk meyakinkan rakyat Indonesia nih siapa yang harus kita pilih gitu. Iya betul. Nah kalau dari aku sendiri ya teman-teman, nonton dari Ganjar, terus dari Bapak Prabowo, dari Pak Anies gitu ya. Ketiga calon ini menurut aku memiliki karakteristik masing-masing yang dimana emang memiliki keunggulan masing-masing teman-teman. Benar banget. Nah mulai dari Pak Anies yang dengan retorikanya yang sangat baik, terus juga Pak Prabowo itu juga menyampaikan visi misi yang menurutnya luar biasa ya teman-teman. Dari Pak Ganjar juga yang itu menyampaikan visi misinya juga bagus-bagus teman-teman. Nah kenapa sih kita harus nonton debat pilpres kemarin? Itu karena biar kita tahu teman-teman kita harus memilih siapa dari yang terbaik gitu ya teman-teman. Karena penting banget untuk memilih seorang pemimpin yang memiliki visi misi dan tujuan yang jelas gitu teman-teman. Gitu kalau misal dari pendapat Naisa dan Niken. Sekarang kalau dari Zalfa sendiri gimana? Oke, dari aku sendiri tuh kemarin luar biasa ya debatnya. Karena banyak banget insight yang kita bisa dapetin dari argumentasi ketiga calon presiden yang kemarin kita analisis nih. Sekarang udah terpilih kan. Cuma kan menarik nih buat kita ulas ya. Siapa tahu ya kita bisa menjadikan pertimbangan untuk pilpres tahun 2029 gitu ya. Kalau bisa yes, Benar-benar. Track record kan penting banget gitu ya. Ya, pokoknya kita harus paham lah apa yang mereka bicarakan gitu, supaya kita juga bisa mendukung kebijakan-kebijakan apa yang nanti akan mereka implementasikan untuk Indonesia. Emang kalau boleh tahu kalian kemarin milih siapa tuh? Siapa ya? Boleh nggak sih ngomong di sini? Barang nggak? Boleh ngomong ya? Jangan Boleh ngomong ya? Langsung podcast lagi aduh. Oke, ya udahlah dikit masing-masing aja teman-teman. Iya, masing-masing Semoga aja. apapun itu pilihannya semoga besok bisa membawa Indonesia menjadi lebih Baik. Nah, tadi kan teman-teman udah ngasih pendapatnya tentang debat capres kemarin ya. Betul. Sekarang kalau misalnya dikaitin sama analisis logika yang kita kemarin udah buat, gimana tuh? Nah, langsung aja nih kita tanyain ke teman-teman kita yang udah mengulas tentang video yang udah beredar nih tentang debat capres kemarin. Menurut kalian gimana sih tentang video tersebut?
Oke, nah teman-teman, jadi kemarin itu kami udah menganalisis ya teman-teman mengenai video tersebut. Jadi dapat dianalisis bahwa teman-teman Anies Baswedan itu mengambil sikap yang sangat kuat terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Kenapa? Karena di sini Anies itu ingin membawa perubahan gitu. Nah, terus juga dalam retorikanya Bapak Anies ini emang mungkin dalam debat pertama cukup kuat gitu ya teman-teman. Gitu. Nah, terus untuk bukan berarti Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu nggak kuat ya teman-teman, tapi emang berbeda karena di setiap perdebatan itu, di setiap sesinya itu memang berbeda-beda lah ke karakteristiknya dan ciri khasnya gitu. Nah, tapi untuk di kali ini memang Pak Anies yang sangat menonjol dalam debat pertama teman-teman, karena argumennya bahwa demokrasi di Indonesia ini telah terbukti tidak dapat dipercaya. Kenapa? Karena teman-teman banyak sekali dari tahun kemarinnya lagi itu semua rata-rata ya teman-teman visi misi dari presiden atau dari kementerian-kementerian itu tidak dijalankan, atau walaupun dijalankan itu masih banyak korupsinya begitu. Jadi membuat rakyat Indonesia itu semakin tidak percaya gitu dengan pemerintah. Makanya sekarang ini rakyat Indonesia itu enggan untuk memilih calon atau presidennya gitu sih. Kalau ulasan dari aku kemarin begitu. Bener banget teman-teman. Nah, dari ulasannya si temanku ini si Vira, kita tuh bisa mempremiskan kalau Anies ini mengatakan bahwa minim adanya netralitas pada demokrasi saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah tidak netral dalam berdemokrasi, hanya memihak kalangan tertentu saja. Nih hal ini tuh bikin kalau dibuat ke sebuah kesimpulan, demokrasi kita tuh semakin buruk. Angka demokrasi itu makin turun karena gak ada kepastian masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah tuh mihaknya ke golongan tertentu aja. Itu kalau dari pendapat aku ya. Ulasannya teman-teman. Nah, karena di sini juga Pak Anies itu memposisikan dirinya sebagai seorang reformis atau ingin membawa perubahan gitu kan, reformasi gitu. Nah, tapi ini bukan berarti kami menjelekkan calon-calon yang lain ya teman-teman. Nah, mungkin itu ulasan dari kami untuk debat pilpres yang pertama gitu. Oke, itu kan tadi analisis dari teman-teman tentang debatnya, tentang statement dari Pak Anies yang dikeluarkan waktu debat kemarin tuh. Sekarang aku mau tahu analisis kalian tentang Pak Prabowo ini. Dari tadi kan kita udah ngebahas Anies mulu ya, takutnya nanti dipikirnya kita kemarin tuh cuma ke pihak sebelah aja. Enggak ya. Sekarang kita mau tanya tentang Prabowo nih. Analisis teman-teman tentang Pak Prabowo kemarin tuh gimana? Oke, teman-teman, sebelum ke Pak Prabowo, di sini kami mau disclaimer dulu ya, bahwa sebetulnya dari Pak Anies sendiri itu juga memiliki suatu kekurangan yang dianggap oleh masyarakat Indonesia, yaitu terlalu membawa-bawa agama gitu teman-teman. Nah, untuk Pak Prabowo tersendiri kemarin itu salah satu visi misinya yaitu memberikan makanan gratis teman-teman ya untuk masyarakat Indonesia gitu. Nah, tapi teman-teman, kalau dilihat dari debat kemarin yang kalau benar-benar kita lihat, kita analisis lagi, sebetulnya kemarin itu menurut kami sendiri ya terdapat kesalahan-kesalahan yang dimana itu etika menjadi seorang pemimpinnya atau gimana ya, citra dirinya gitu yang kurang kan. Karena kemarin itu citra diri Pak Prabowo ini dianggap sebagai gemoy gitu. Yang sebenarnya nggak boleh. Lanjut. Mungkin ada tambahan kali ya dari Ken. Kalau dari aku sendiri sih setelah mendengar ulasannya dari Vira ya guys ya, teman-teman, itu tuh kalau menurut aku tanggapan Pak Prabowo tuh sering dianggap marah atau depresif gak sih? Karena dia juga tuh nggak banyak menanyakan kekhawatiran tentang temperamennya gitu kan. Jadi mungkin karena yang titel sekarang yang katanya gemoy itu, mungkin dia pengen merubah citra diri dia yang dulu kan dia kan sudah sering mencalonkan diri nih jadi calon presiden sudah 3 kali dan akhirnya yang ketiga ini menang
dari bagian segi perkataan dia ataupun dari gerak geriknya dia. Dan kalau dipremiskan itu tuh ada perkataan dia yang bilang kalau tidak berada dalam kekuasaan tuh bisnis tuh nggak berjalan. Sama ada satu lagi yaitu politik adalah bisnis. Itu tagline rame banget sih. Banyak banget bahas tentang itu sih. Nah, kalau misalkan kedua premis ini disatukan dan kita menyimpulkannya, berarti kan para elit-elit kita ini menjadikan politik sebagai alat untuk memperkaya dirinya sendiri nggak sih? Semoga jangan, cuman kan kita nggak tahu fakta di lapangan tuh kayak mana teman-teman. Tapi tetap kita harus punya insight yang bagus tahu untuk Indonesia, kita punya harapan yang bagus untuk Indonesia gitu. Iya. Harus berpositif tinggi Ya, ya. iya benar ya. Pokoknya. Yes, namanya Demi juga. Indonesia. Yes. Indonesia Emas 2045. Nah, tapi teman-teman semua, sebelum itu tadi, jadi sebetulnya disclaimer-nya lagi bahwa perkataan Pak Prabowo itu bukan dikatakan dalam debatnya teman-teman, namun Pak Anies yang mengatakan hal tersebut. Pak Anies itu bilang bahwa bener nih, jadi Pak Prabowo itu pernah cerita nih ke Pak Anies mengenai hal tersebut bahwa bisnisnya tidak berjalan gitu. Nah, sebetulnya teman-teman kalau dalam etikanya itu sangat tidak dibenarkan. Namun teman-teman kita juga harus bisa melihat dari sisi positifnya, karena ya nggak mungkin dong Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar itu mencalonkan diri sebagai calon presiden itu cuman karena kepentingan pribadi, kan nggak mungkin ya. Jadi memang kita harus membantu juga nantinya siapapun yang terpilih nanti gitu kan, juga harus membantu kinerjanya Memantau lah ya. Iya betul, harus kita pantau terus gitu, karena kita juga sebagai rakyat Indonesia berperan penting dalam Menjaga menuju kestabilan. Indonesia Iya. 2045 nanti. Apalagi kita kan mahasiswa sebagai agent of change, teman-teman. Oke, tadi tuh kan kita udah ngebahas Pak Anies, Pak Prabowo. Nggak lengkap kalau kita nggak ngebahas paslon nomor 3 yang emang sering banget dilupain nih. Kalau misalnya lagi pembahasan capres, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Kalau teman-teman gimana nih tentang Pak Ganjar debat kemarin? Kalau di dalam debat kemarin ya, Pak Ganjar itu meskipun memberikan penampilan yang menurut aku kayak gengsi banget gitu loh. Karena beda kayak pakai sepatu yang cranky banget. Awalnya karena kan walaupun dia tampil begitu, namun dia tuh cepet banget loh mendapatkan kembali ketenangannya dan secara efektif menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tingkat topik-topik yang seperti tingkat pengangguran di Jawa Tengah dan ataupun program kartu tani. Kalau menurut Vira sendiri tuh bagaimana sih Vira? Oke, nah kalau tadi kan Ikan udah bilang tuh kan mengenai penampilan Pak Ganjar yang gengsi abis gitu kan. gitu ya. Oke, tapi di sini kalau kita mengaitkan mengenai premis yang setelah kami analisis ya teman-teman, dalam debat tersebut Pak Prabowo masih gak bisa move on nih sama Prabowo. Oke, Pak Ganjar itu mengatakan bahwa soal oposisi atau tidak itu hanyalah soal kepentingan. Nah, untuk premis kedua itu berarti oposisi itu tidak penting, atau dapat kita simpulkan bahwa sebetulnya menurut Pak Ganjar itu oposisi itu hanyalah untuk orang-orang yang memang berkepentingan di dalam pemerintahan. Memang benar teman-teman, memang berkepentingan semua, kan berkepentingannya untuk rakyat Indonesia ya. Ya. Namun kita tidak tahu kepentingan yang dimaksud ini untuk pribadi atau untuk rakyat nih, Atau golongan tertentu aja. Rakyat dong. Yang Harusnya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin emang dari debat ini nih setelah kami ulas lagi, Pak Ganjar ini memang lebih menjadi penengahnya gitu. Oke. Tentang Pak Anies udah, tentang Pak Prabowo udah, tentang Pak Ganjar yang paling terakhir juga udah. Sekarang kita mau kemana nih, Awan? Kita bakal langsung ke evaluasi logikanya ya. Iya, kesalahan logika yang Kesalahan disampaikan. logikanya ada apa aja sih kesalahan logika dalam debat itu gitu? Apa aja sih? Sekarang kita langsung tanya ke Ya. Zal kali ya. Gimana nih menurut Zal? Yes, wah, ramai banget nih ya. Iya. Dari tadi kan kita udah ngebahas nih Iya. masalah-masalah dari argumentasi para debat para calon
logical fallacy-nya gitu. Mungkin banyak ya dari penonton yang belum familiar tentang apa itu logical fallacy. Jadi sebenarnya aku itu ngikutin debat capres ini di Twitter pada waktu itu, dan banyak yang bilang bahwasanya logical fallacy itu bertebaran seperti meses. Saya sepakat bahwasanya hal tersebut memang terjadi. Karena memang aku juga sudah mempelajari logical fallacy dari SMA, jadi sudah sedikit-sedikit mengerti lah tentang itu. Dan logical fallacy itu ada banyak banget jadi teman-teman. Ada puluhan ya, dan untuk mempelajari itu ya perlu ketekunan lah. Iya, benar. Singkat saja, sebetulnya logical fallacy itu adalah kesalahan berpikir gitu ya. Paham? Paham. Oke, mungkin kita langsung aja bahas kali ya apa aja sih logical fallacy yang ada pada debat kemarin gitu. Nah, teman-teman, pada debat calon presiden RI pada tanggal 12 Desember 2023 kemarin yang berfokus pada tema penguatan demokrasi, itu merupakan salah satu tema yang menjadi sorotan publik, teman-teman. Nah, karena tapi dalam praktik debat ini terdapat banyak logical fallacy yang kita sadari ataupun tidak itu tuh bisa dipakai untuk memperkuat posisi kandidat ya teman-teman. Nah, logical fallacy ini gimana sih kalau misalnya kita pakai? Itu tuh bakalan berpengaruh pada persepsi publik teman-teman. Apalagi nggak semua orang bisa memahami informasi secara kritis gitu. Untuk mengorganisir informasi itu belum semua orang tuh mempunyai kapabilitas gitu. Dan ini juga masuk kepada tingkat literasi kita gitu ya. Indonesia itu masih rendah banget literasi. Yes, dan perlu kita tingkatkan banget. Jadi makanya podcast ini kita adain untuk mengenali tentang logika, dan juga sekarang kita lagi belajar tentang logical fallacy begitu sih. Nah, langsung aja kali ya. Contoh dari logical fallacy yang kemarin ada di debat capres tuh. Yes, nah kemarin tuh ada banyak sekali yang dianalisis ya, dari aku lihat dari potongan video tentang penguatan demokrasi sebanyak 8 menit itu, dan sebenarnya tuh ada banyak sekali gitu. Karena memang yang seperti yang tadi sudah aku sampaikan di awal, ada banyak sekali jenis logical fallacy gitu ya. Tapi yang bisa kita kerucutkan itu ada 5 macam. Ya benar sih, tapi ada 5 statement yang menurut aku tuh menggunakan logical fallacy. Apa aja kalau boleh tahu? Yang pertama, Zalfa. Yang pertama itu ada statementnya Pak Prabowo yang mengatakan bahwasannya saya berpendapat Mas Anies berlebihan. Nah, ini masuk ke dalam salah satu bentuk logical fallacy teman-teman. Yang pertama, ad hominem. Nah, ad hominem yes, ya. Ad hominem ini merupakan bentuk logical fallacy yang menolak argumen karena kepribadian seseorang yang mengatakannya begitu. Misalnya apa ya seperti yang tadi dibilangin sih, contoh lagi seperti ini nih. Aku bilang kepada Wan kalau misalkan aku tidak setuju dengan kebijakan baru Pak Jokowi ya, mungkin di tahun kemarin atau pada saat Pak Jokowi menjabat gitu kan. Terus Wan bilang, iya dong Zalfa, kamu kan anak abah gitu. Itu kan merupakan salah satu bentuk ad hominem ya. Nah, itulah contohnya gitu. Nah, yang kedua itu ada pernyataan Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, itu saya yang mengusung Bapak. Nah, itu merupakan bentuk red herring gitu teman-teman. Red herring teman-teman. Yes, red herring itu bisa kemana-mana sih. Red herring itu sebenarnya adalah pengalihan topik, kalau kita bisa bilang ya, pengalihan isu gitu loh, kalau yang ramai di kalangan Gen Z itu ya, pengalihan isu. Nah, red herring ini merupakan pengalihan topik yang dilakukan secara sengaja nih, supaya topik yang tadinya dibahas itu dilupain gitu, supaya kita fokus sama topik yang ini. Jadi kita tuh kayak mengalihkan sebuah pendapat gitu Yes, ya. Pengalihan isu. Untuk menguntungkan diri kita sendiri. Yes. Boleh ya. Oke, lanjut yang ketiga, Zalfa ada. Nah, yang ketiga itu ada statement bahwasanya kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Wow. Ini merupakan salah satu bentuk false dilemma teman-teman. False dilemma ini berbahaya banget karena seakan-akan cuma ada 2 opsi yang tersisa di dunia ini. Begitu. Contohnya kayak kalau ke kiri ya berarti kanan gitu. Kalau misalkan ke pemerintah berarti anak abah. Itu kan salah. Padahal kan bisa aja dia anak Ganjar. Biasanya tuh bahasanya apa sih? Ya itu lah pokoknya ya, kita nggak jauh-jauhan. Intinya kalau di false dilemma itu tuh antara A ya berarti B, kalau misalkan nggak A ya berarti B titik gitu. Padahal siapa tahu ada jalan ketiga sebenarnya. Siapa tahu ada C-nya, D-nya. Yes, betul. Karena Bisa orang-orang juga tuh, oh iya bisa make sense. karena kan orang-orang tuh bilangnya kalau nggak putih ya hitam gitu, padahal ada abu-abu. Begitu Yes. loh maksudnya. Makanya false dilemma ini sebenarnya salah satu bentuk fallacy juga gitu.
Yes. Oke. Atau kalau orang-orang menyebutnya dengan plastikotoni. Ada beberapa nama sebenarnya gitu. Tapi yang terkenal itu adalah kelas dilema atau plastikotoni gitu. Nah, kenapa dia masuk ke dalam kelas dilema? Itu karena dia seperti tinggal dua opsi lagi. Ya kalau misalkan Jokowi ditampar, ya nggak mungkin dong Anda jadi gubernur. Padahal bisa aja kalau Jokowi ditampar dia jadi gubernur. Iya bener, bisa jadi ya. Allah Akbar. Oke, dan mungkin kita bisa langsung ke yang terakhir kali ya. Apa tuh? Aku penasaran nih. Penasaran nih. Kalau yang terakhir nih, Itu ada yang mengatakan siapa ya kemarin ya? Oh, Pak Anies sendiri mungkin kemarin tuh mengatakan bahwasanya Pak Prabowo ini tidak tahan menjadi oposisi gitu. Dan ini masuk ke dalam ad hominem sebetulnya teman-teman. Karena Pak Anies menyerang pribadi Pak Prabowo yang tidak tahan menjadi oposisi dan itu agak kurang masuk ke dalam argumen yang sebenarnya lagi dibahas. iya Gitu. Gak relevan. Yes, jadi kurang relevan Boleh, ya. dibahas. Jadinya dia menyerang personalnya sehingga itu entah secara sengaja ataupun tidak sengaja dia masuk ke dalam kategori ad hominem. Begitu teman-teman. Kalau dari analisis kami gitu. Waduh, banyak banget ya ternyata logical fallacy atau kesalahan berlogika dalam debat capres kemarin nih. Yes. Dapat banget nih ilmunya. Dapat nggak? Dapat dong. Ada berapa? Oh 5 Banyak banget. Iya, ada 5 contoh kesalahan berpikir dari debat capres yang kita analisis teman-teman. Yes. Walaupun sebenarnya banyak banget ya Iya. teman-teman. Banyak banget. Tapi kita ambil contoh 5 saja. 5 saja. Singkat saja. Singkat saja. Paham. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih analisis tentang debat capres, terus juga kita udah ngebahas tentang logical fallacy Iya, yang betul banget. terjadi gitu. Sekarang karena kita kan anak komunikasi ya teman-teman. Tapi kita dari jurusan Ilmu komunikasi. Siapa yang ngira kami dari jurusan ilmu pemerintahan atau ilmu politik? Ada nggak Ayo, tuh? siapa? Salah berat teman-teman. Ini adalah matkul logika dari jurusan ilmu komunikasi. Nah, nih, tadi kan kita udah membahas tentang kesalahan berlogika. Oke. Nah, berkomunikasi itu pasti menggunakan logika dong. Iya. bener Harus berpikir. Bener kan? banget. Ya, kita harus mengkaitkan nih apa dampak dari logical fallacy terhadap komunikasi. Nah, menurut teman-teman sekalian ini apa? Sebentar, teman-teman penasaran gak sih? Penasaran? Penasaran dong. Kalau penasaran, langsung aja kita tanya ke teman-teman nih. Oke, mau mulai dari siapa dulu nih? Oke. Dari aku ya, kalau menurut aku sih dampak logika fallacy dalam komunikasi itu yang salah satunya adalah itu tuh bikin pendapat kita ataupun argumentasi kita itu tuh jadi nggak valid atau nggak jelas gitu. Kenapa sih? Karena logika fallacy itu seperti memutarbalikkan sebuah fakta. Jadi buat ragu ya. iya, buat aku jadi apa ya, kayak rancu gitu sebenarnya gitu. Kalau menurut Vira gimana? Oke teman-teman, kalau menurut aku sendiri dari yang udah kita lihat di video tersebut bahwa kalau dikaitkan dalam komunikasi, hal itu bisa menimbulkan perspektif yang negatif kepada masyarakat Indonesia. Apalagi kan masyarakat Indonesia ini teman-teman terkadang masih minim banget literasi gitu ya. Jadi kadang apa yang disampaikan oleh calon-calon presiden kita ini terkadang langsung kita pikir, oh iya benar juga ya, oh iya juga ya. Nah, tanpa kita cari tahu dulu tuh kebenarannya gitu. Jadi itu seperti membodoh-bodohi masyarakat, teman-teman. Menurut aku segitu ya kalau dalam komunikasi. Kalau menurut Zalfa sendiri gimana tuh? Oke, sebenarnya tadi itu aku udah menyampaikan di awal sih pada saat aku menyampaikan tentang logical fallacy gitu ya, terkait apa sih dampaknya penggunaan logical fallacy ini ya, seperti yang sudah aku sampaikan bahwasannya ini akan berbahaya teman-teman menggunakan logical fallacy ini, apalagi di dalam konteks penggunaan di debat calon presiden begitu. Kenapa? Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwasanya Indonesia ini minim literasi dan ketika kita menggunakan logical fallacy itu akan memanipulasi otak kita untuk memproses bahwasanya informasi yang kita terima itu sudah pasti benar. Padahal belum tentu. Padahal sebenarnya kita menggunakan logical fallacy seperti tadi ad hominem, terus itu tadi juga kita ada membahas tentang false dilemma atau masih ada bentuk logical fallacy yang lain seperti heavy generalization dan juga banyak lagi teman-teman. Jadi memang kita fatal sekali jika menggunakan logical fallacy dalam berkomunikasi. Iya, betul. Karena memang tujuannya bisa dipakai buat memanipulasi seseorang begitu. Nah, udah karena
udah banyak banget nih, pasti udah banyak ilmu, udah banyak daging yang dapat sama Dapat kalian insight yang semua. banyak ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat lah ya. Nah, sampai sini aja dulu nggak sih untuk Iya. pembahasan kita? Nanti kita ketemu lagi lah. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita nih. Keren banget gak sih? Keren banget kan? Masuk komunikasi. Masuk. Kalau mau masuk ilmu komunikasi, kalau mau ketemu kayak gini. Nah, itu dia teman-teman pendapat dari teman-teman podcast Dialektika tentang logical fallacy. Semoga teman-teman yang nonton bisa mendapatkan insight yang banyak, pengetahuan yang lebih, dan juga enjoy nonton kita. Iya, benar gitu. Nah, nantikan episode selanjutnya dari podcast Dialektika. Kita sampai sini dulu ya guys. Dadah.